Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul 3 cara memagari umat Super Nisea. Jadi kemarin itu saya menjelaskan tentang bagaimana umat Super Nisea ini memiliki doktrin, memiliki cara berpikir. Nah, saya akan terus mempertajam bagaimana cara pandang Anda terhadap umat Super Nisea ini, ya, supaya panjenengan mengerti mengapa sih mereka itu sulit sekali untuk disadarkan. Ya, kenapa mereka itu seperti kayak kena sihir begitu. Padahal apa yang mereka lakukan itu sebenarnya nggak logis. Penjelasan mereka tidak logis, apa yang mereka ajarkan tidak masuk akal. Tapi toh tetap mereka memegang erat-erat seolah-olah mereka merasa itu dari Tuhan. Jadi ada cara-cara para teolog mereka, teolog Super Nisea ini untuk memagari umat Super Nisea itu supaya tidak keluar dari doktrin Super Nisea ini. Ya jadi dipagari bro, dipagari. Begitu. Nah, yang pertama itu adalah pagar bidatologi. Ya, jadi para teolog Super Nisea ini memagari umat Super Nisea ini dengan pagar bidatologi. Ya, kenapa kok mereka tuh memagari dengan bidatologi? Supaya takut. Kalau sudah di framing, dianggap bidat, dianggap sesat, masuk neraka, mereka takut. Mereka digertak sebagai bidat pasti takut. Nggak mungkin enggak. Gitu loh. Coba kita baca di dalam Alkitab ini ya, di dalam Alkitab ya. Matius 18 ayat 6 ya, ayat 6 yang tentang perikop siapa yang menyesatkan orang ya. Saya bacakan. Matius 18 ayat 6 sampai 7 ya. Judulnya perikop itu adalah siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ini nampak bahwa mereka itu memakai ayat ini sehingga mereka itu mengangkat dirinya sebagai polisi teologi. Begitu. Kamu bidat, kamu sesat. Kamu bidat ini, kamu bidat subordinat, kamu bidat triteos, kamu bidat praksias, kamu bidat sabelius, kamu bidat doketisme, kamu bidat nestorian, kamu bidat apolonaris, kamu bidat monofisit, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu bidat Arius, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, banyak banget dengan bidat-bidat yang ada. Panjenengan sudah saya jelaskan kemarin bahwa ya mengapa mereka itu ya membidatkan ya orang yang bersebangan dengan doktrin mereka, karena di masa lalu mereka trauma. Mereka tidak bisa berkembang karena sudah dibidatkan di dalam Konsili Antiokhia 268 Masehi. Sehingga rasa trauma itu ya ketika mereka bangkit menjadi pemenang di dalam Konsili Nisea ya, doktrin homoousios itu trauma. Kenapa trauma? Loh, ternyata dibidatkan nggak enak, membuat kita ini nggak berkembang. Begitu. Lalu mereka ingin membales. Begitu. Padahal jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan
kebenaran. Kalau berbeda doktrinnya, ya biarkan debat. Satu sama lain mengungkapkan narasinya, dan memang kalau itu bukan dari Tuhan, pelan-pelan pasti akan gugur. Paham ya? Tapi yang terjadi tidak demikian, karena trauma masa lalu di dalam konsili Antioquia 268 Masehi, mereka itu dibidatkan dan mereka itu tidak bisa bergerak, lalu mereka membalas kekalahan doktrin ini dengan cara membidatkan yang berseberangan dengan mereka. Itulah yang disebut dengan bidatologi. Bidatologi itu memiliki tujuan supaya umat di dalam Supernesia ini tinggal di dalam pagar doktrin, ya, itu hanya ilusi sebetulnya, tapi cukup efektif. Cukup efektif membuat orang yang dibidatkan itu menjadi takut. Gitu loh, bro. Mereka menjadi takut untuk keluar dari doktrin Supernesia. Padahal kemarin saya sudah jelaskan, doktrin ini super nekat. Ya, Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Patokannya Ibrani 1 ayat 8. Di sini doktrin subordinat atau homoiousios atau triteos. Di sini doktrin Nisea atau homoousios. Lalu di sini doktrin supernisea. Ya, doktrin supernisea itu homoousios super. Begitu. Ayatnya dari mana? Ayatnya dari Ibrani 1 ayat 8. Yaitu Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Nah, supaya mereka itu tidak keluar dari pagar doktrin Supernisea, nah, mereka tuh membuat namanya klaim-klaim atau ilmu bidatologi. Ya, bagaimana kita menaruh orang lain di framing dalam suatu area yang disebut dengan bidat. Kamu bidat Arius, gitu. Udah, wah, kalau pokoknya saya tuh sering debat dengan mereka ya. Pokoknya kalau sudah bilang, oh triteos, Pak Jody bidat Arius, begitu. Udah, menang mereka, menang. Menang, bro. Udah, pokoknya menang. Kalau sudah ngomong kamu Pak Jody bidat Arius, sudah menang dah. Udah menang itu. Wah. Pak Jody bidat Arius, sesat, masuk neraka, bidat triteos, bidat subordinat, bidat Arius, sesat, masuk neraka. Udah menang. Padahal kalau diadu argumen belum tentu. Belum tentu. Lah mereka aja nggak tahu kok kalau Tertullianus itu doktrinnya subordinat ontologis. Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Irenaeus itu doktrinnya subordinat ontologis. Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Jadi mereka taunya apa? Taunya yaitu bidatologi, itu taunya. Loh kok bisa begitu? Ya karena mereka sudah diajari seperti itu. Diajari ilmu bidatologi supaya mereka itu tidak keluar dari pagar doktrin era Supernisea ini. Lah makanya jangan heran, walaupun penjelasan mereka tuh seperti orang nggak waras gitu, mereka tetap bangga dengan doktrin mereka. Wah, banggane pol, bener. Doktrin kita tuh yang paling bertahan di segala zaman. Iya, udah. Wes kalau sudah ngomong gitu sudah menang, udah menang. Doktrin kita itu mengikuti jejak, memiliki rantai dari jejak para rasul gitu. Menang sudah. Kalau udah ngomong gitu sudah menang. Kamu bidat. Padahal kita udah jelaskan ini. Homoousios itu juga dibidatkan di dalam konsili Antioquia 268 Masehi. Lalu mereka menjawab, oh itu homoousios Paulus Samosata gitu. Ya namanya homoousios ya tetap homoousios, bro.
Mau homoousios Paulus Samosata atau homoousios Paulus mata-mata, terserah. Ya, namanya homoousios itu adalah berciri khas, dia tuh simetris dengan paham gnostik. Ya, walaupun dia itu Paulus Samosata, walaupun dia itu berdoktrin yang lain, yang namanya homoousios ya tetap sama, cirinya seperti itu. Cirinya itu adalah eisegesis atau menafsir hakikat Allah di dalam area tatanan doktrin gnostik. Makanya dibidatkan di dalam konsili Antioquia 268 Masehi. Siapakah yang membidatkan? Ya mereka yang berpaham subordinat. Gitu loh bro. Yang mereka berpaham subordinat itulah yang membidatkan homoousios di konsili Antioquia. Begitu. Paham ya bro ya? Paham ya? Nah, yang kedua bagaimana mereka tuh memagari umat era Supernisia ini supaya nggak lompat dari pagar ini, itu dengan cara memberikan narasi sesat. Narasi sesat bro. Narasi sesat diberikan. Kenapa mereka tuh memberikan narasi sesat? Ya supaya mereka tuh nggak ngerti kalau itu dalam keadaan sesat. Ya dalam keadaan bingung. Mereka tuh nggak ngerti bro. Tak kasih contoh ya yang paling simpel ya. Ya, panjenengan akan sering ketemui ya apologet homoousios itu seperti ini. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Walaupun anak Allah itu bukan Allah, tetapi pada hakikatnya tetap Allah. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa. Walaupun anak Allah itu bukan Allah, karena hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, tetapi pada hakikatnya anak Allah itu juga Allah. Wah, silakan panjenengan berdebat dengan mereka. Minum bodrek bro, minum bodrek. Lagi ya, tak kasih contoh lagi. Di dalam narasi prolog Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman itu juga adalah Allah. Sekalipun firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, tapi yang menjadi manusia itu bukan Allah, melainkan firman. Walaupun firman itu adalah Allah, tetapi firman itu bukan Allah yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman. Minum bodrek. Ya, minum bodrek, minum bodrek. Ya, itulah narasi-narasi sesat. Panjenengan pernah nggak tersesat? Ya, panjenengan nggak tersesat. Apa yang terjadi ketika orang itu tersesat? Bingung. Nah, ketika mereka tuh memiliki narasi-narasi sesat seperti itu, mereka menganggap kebingungan itu sebagai misterinya Tuhan. Ya wis. Maybe memang sudah mereka menganggap itu misterinya Tuhan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau panjenengan sedang berdebat dengan mereka, panjenengan akan temui bahwa walaupun mereka tuh memiliki ya narasi-narasi yang bulat, narasi-narasi sesat seperti itu, yang nggak jelas ujung pangkalnya, tetapi mereka tetap bangga. Bangga bahwa itu adalah misterinya Tuhan. Doktrin itu merupakan misterinya Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Ya kita orang luar yang di luar doktrin itu ya ketawa ngakak. Ketawa ngapa sambil menangis di dalam hati begitu. Loh kok bisa begitu? Oh, kayak gini ya, kekristenan itu seperti ini. Ya, mengapa kekristenan itu sulit berkembang ya karena digembosi ini. Digembosi orang-orang yang bercorak doktrin Supernisea. Begitu.
Nah, kalau panjenengan itu mencoba menyelami ya, menyelami kenapa narasi sesat ini bisa muncul begitu. Nah, kita coba buka ya di dalam kitab eh, Kejadian 2 ayat 16 ya. Saya kasih contoh di dalam Alkitab bagaimana narasi sesat ini kenapa kok bisa menjadi sesuatu yang dipertahankan, bahkan dianggap itu adalah misterinya daripada Tuhan ya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti engkau mati. Adam dan Hawa ketika makan buah itu, dia pasti mati enggak? Enggak. Enggak, bro. Ya, ini firman Tuhan. Berarti Tuhan itu keliru. Keliru, di dalam realitas itu keliru. Begitu. Karena seperti itulah makanya iblis memiliki kesempatan dia memberikan narasi sesat. Karena iblis tahu Adam dan Hawa itu nggak mati. Begitu. Tapi firman Tuhan katakan pastilah kamu mati. Nah, Adam dan Hawa itu nggak ngerti yang dimaksud mati. Nah, itu adalah mati bagaimana hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Begitu loh. Jadi relationship antara Tuhan dengan Adam dan Hawa itu mati. Adam dan Hawa nggak ngerti. Karena nggak ngerti inilah maka iblis itu punya celah untuk masuk. Memberikan narasi sesat. Ya, kita lanjutkan di dalam Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ya, ayat 6. Kejadian 3 ayat 3 ya. Ayat 4 aja langsung ya. Ayat 4 saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Paham ya, bro ya? Paham ya? Jadi itulah narasi sesat. Narasi sesat itu muncul karena ada celah. Ada celah apa? Salah tafsir atau misinterpretasi. Begitu. Kalau panjenengan itu ya di dalam menafsir hakikat Allah, bereksigesis tentang hakikat Allah, mengikuti jejak Tuhan Yesus, to patros ekenos exegesatu, dan panjenengan itu salah dalam menafsirkan hakikat Allah, maka ada kesempatan iblis masuk memberikan narasi-narasi sesat. Ya, narasi sesat inilah yang memberikan Anda suatu kebingungan. Tapi karena para teolog itu menyatakan itu misteri Tuhan, panjenengan menganggap narasi sesat itu adalah misterinya dari Tuhan. Maka panjenengan bangga memiliki statement-statement yang ganjil, memiliki narasi-narasi yang aneh. Coba dengerin ya yang tadi saya bilang itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Sekalipun firman itu yang menjadi manusia, sekalipun firman itu adalah Allah, maka bukan Allah yang menjadi manusia. Tetapi tetap firman yang menjadi manusia,
Karena firman itu bisa dibedakan, firman itu bukan Allah. Walaupun firman itu adalah Allah. Bingung nggak panjenengan? Bingung. Pasti bingung. Ya itulah yang disebut dengan narasi sesat. Tujuannya membuat Anda bingung. Saya yakin waktu Hawa itu ya diberikan narasi-narasi sesat dari iblis, dia tuh bingung pasti. Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia bingung. Begitu. Loh kok saya ini nggak mati ya? Padahal Tuhan berfirman bahwa dia tuh akan mati. Kok malah yang benar itu apa yang dikatakan iblis? Berarti Tuhan keliru dong. Nah, itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena narasi-narasi sesat itu, bro. Paham ya? Paham ya? Itulah narasi-narasi sesat. Jadi orang itu bukannya malu memiliki doktrin yang bulat dan nungsep, itu malah bangga. Karena narasi sesat itu dia merasa bahwa itu dari Tuhan. Kebingungan itu dari Tuhan. Kebingungan itu muncul karena memahami misterinya Tuhan. Makanya jangan heran. Suatu perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan untuk menyadarkan mereka yang sudah dicekoi doktrin homoousios. Iya, mereka percaya diri, doktrinnya sudah 1700 tahun ceritanya kan begitu. Paham ya? Paham ya? Nah ini lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan cara memberikan bendera gadungan. Berbeda dengan narasi sesat ya, bendera gadungan itu adalah sesuatu bukti yang nyata. Bukti yang nyata, bukti yang valid, bukti yang benar. Jadi susah dibantah. Nah kita tengok ya, contohnya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16. Kisah Rasul 16 ayat 16 ya. Ini ada contohnya ya. Ada contoh bagaimana bendera gadungan itu ditanamkan ya. Pada suatu kali ketika kami, ya Kisah Rasul 16 ayat 16 ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak ini? Nggak ada, bro. Nggak ada. Jadi itu memang nggak ada yang salah. Apa yang dikatakan oleh hamba tenung itu. Jadi memang kita ini harus memahami. Kita harus memahami bahwa ada yang disebut dengan bendera gadungan. Bendera gadungan itu kita bisa membaca tuh dari motivasi. Jadi motivasi daripada roh tenung itu ketika Paulus dan Silas pergi dari daerah itu setelah memberitakan Injil ya. Setelah mereka memberitakan Injil dan pergi dari daerah itu ya. Lalu kemudian apa? Kemudian roh tenung itu dipercaya sebagai orang-orang di penduduk situ sebagai pemberita Injil. Loh kok bisa gitu? Karena mereka sudah mendukung Paulus dan Silas dengan teriakan-teriakannya yang seperti itu. Itulah bendera gadungan. Ya, bendera gadungan tuh seperti itu. Jadi mereka tuh membuat suatu bukti materi yang valid, yang solid, yang jelas nyata ada. Gitu. Tetapi mereka memiliki motivasi yang tersembunyi. Contohnya apa? Contohnya mereka tuh menyatakan bahwa di dalam Konsili Nisea itu ada kontroversi Arius. Konsili Nisea itu melawan apa? Melawan subordinat, bro. Melawan doktrin subordinat. Homoousios melawan homoiousios.
Begitu. Arius itu bagaimana? Arius itu juga sama. Homoiousios, tapi homoiousios yang bagaimana? Subordinat yang bagaimana? Subordinat yang tidak menyembah Yesus. Makanya di dalam Konsili Nisia itu dijelaskan. Semula lawan homoiousios itu banyak sekali. Ada Eusebius Caesarea, ada Eusebius Nikomedia, ada Arius, ada dan seterusnya banyak sekali. Karena apa? Di sejak awal itu homoiousios itu melawan subordinat. Melawan trinitas hierarki ontologis. Itu yang mereka lawan. Tapi kemudian kita kan nggak ngerti ya apa yang diperdebatkan di Konsili Nisia secara detail. Tapi kemudian berubah. Arius rupanya bersikeras. Dia tetap tidak mau menyembah Yesus. Jadi Arius itu adalah subordinat yang tidak mau menyembah Yesus atau subordinat yang drop base drop. Lalu kemudian homoiousios dari Eusebius Nikomedia itu adalah subordinat yang menyembah Yesus. Sehingga apa? Sehingga itu Arius itu sebetulnya itu apa? Sebetulnya apa? Pengikutnya cuma dua. Sekundus dan Theonas. Dari daerah sekitar Tripoli atau Libya. Ya kan? Kalau nggak salah Afrika Utara ya. Kalau nggak salah Libya itu. Ya dekat-dekat dengan Mesir gitu loh. Nah, mereka itulah yang berpaham subordinat tidak menyembah Yesus atau homoiousios tidak menyembah Yesus. Lah orang Kristen tidak menyembah Yesus bagaimana? Ya sedikit pendukungnya, bro. Makanya di antara 318 distrik yang hadir itu hanya 2 yang mendukung Arius. Yaitu Sekundus dan Theonas. Nah, inilah yang dijadikan apa? Bendera gadungan, bro. Bendera gadungan. Gitu loh. Homoiousios muncul karena kontroversi Arius. Sejak semula kalau kita simak di dalam Wikipedia, sejak semula awal-awalnya homoiousios itu melawan subordinat, bro. Homoiousios itu melawan subordinat ontologis. Ya, melawan banyak teolog-teolog subordinat dilawan. Loh kenyataannya homoiousios itu apa? Homoiousios itu kan sampai sekarang juga melawan subordinat. Bahkan membidatkan subordinat. Jadi narasi yang saya sampaikan ini bukan omong kosong, bro. Subordinat triteos itu dibidatkan. Paham? Loh kok bisa begitu? Karena memang sejak semula homoiousios itu memang melawan subordinat. Karena kalau melawan subordinat itu berat, ya kan? Di Alkitab ini kan isinya banyak itu tentang anak Allah tunduk kepada Allah Bapa. Paham subordinat, ya kan? Kan berat. Melawan subordinat, mereka membuat apa? Bendera gadungan. Bendera gadungan itu adalah paham Arianisme. Jadi sasaran salang umban itu adalah Arius ini. Begitu. Ngerti ya, bro ya? Ini bendera gadungan. Loh kenyataannya tuh ya dilawan sekarang ini ya. Sekarang ini subordinat juga dibidatkan, Arius juga dibidatkan. Subordinat yang menyembah Yesus dianggap bidat. Subordinat yang tidak menyembah Yesus apalagi dijadikan bendera gadungan. Nah, 3 hal inilah yang membuat apa? Orang-orang yang memiliki doktrin bercorak Supernesia itu seperti dipenjara, dipagari, bro. Ya mereka tidak mau keluar. Yang pertama bidatologi, takut kalau nanti masuk neraka. Ya kan? Lalu yang kedua, mereka tuh apa? Diberikan narasi-narasi sesat yang membuat mereka tuh bingung dan kebingungan itu dianggap merasa misteri dari Tuhan. Lalu yang ketiga diberikan bendera gadungan.
Itulah yang membuat mereka tuh sangat percaya diri kalau melawan doktrin subordinat. Wah, Paul. Pak Jody Triteos, pengikut Arius sesat bidat begitu. Padahal sudah saya berkali-kali jelaskan, bro, yang namanya subordinat itu ada dua. Subordinat menyembah Yesus, subordinat tidak menyembah Yesus. Tertullianus itu subordinat ontologis, subordinat yang menyembah Yesus. Irenaeus juga sama, subordinat yang menyembah Yesus. Origen juga sama, subordinat yang menyembah Yesus. Karena memang ajaran-ajaran Bapak Gereja sebelum Konsili Nicea itu semuanya subordinat. Homoousios itu ajaran yang decoupling ya. Couplingnya itu asimetris atau tidak asimetris dengan pengajaran Bapak Gereja. Paham ya bro ya? Paham ya? Paham ya? Jadi nggak ngawur kita ini. Ya panjenengan boleh teliti di dalam sejarah. Ya kan? Boleh teliti di dalam sejarah. Begitu kan? Semula yang melawan homoousios itu banyak, lalu tiba-tiba entah kenapa menjadi dua. Termasuk Arius jadi tiga. Jadi Arius, Secundus, dan Theonas. Begitu. Padahal semula tuh debatnya tuh keras. Begitu. Karena apa? Ya karena sebagian besar itu berpaham subordinat. Subordinat ontologis, bro. Subordinat ontologis atau triteos. Begitu. Ngerti ya? Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana cara mereka memagari umat era Super Nicea itu dengan dengan istilah-istilah yang membuat mereka takut keluar dari penjara doktrin mereka. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membuat panjenengan memahami mengapa panjenengan sulit sekali untuk membuka pikiran mereka yang terbelenggu doktrin Super Nicea. Ya, kan konten-konten sebelumnya itu sudah banyak ya, sudah banyak tentang penjelasan era Super Nicea. Dan di dalam konten ini saya jelaskan bahwa ada semacam pagar ya, pagar ilusi yang membuat mereka tidak berani keluar dari pagar itu. Gitu loh bro. Makanya kelihatannya sulit ya membuka pikiran mereka ya. Karena apa ya? Karena ada ini. Ada bidatologi, ada narasi sesat, dan ada bendera gadungan. Paham ya? Paham tuh gampang pasti panjenengan memahami. Ya, saya sudah urai secara singkat di sini. Kalau panjenengan ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Semoga di konten-konten selanjutnya saya semakin lebih bisa detail dan menjelaskan dan semakin tajam bagaimana menjelaskan tentang memilih satu di antara empat corak eisegesis hakikat Allah. Gitu ya seluruh Triteos, terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.